Tapi melarang, kamu jangan salat kalau nggak paham. Ada yang bilang, Alhamdulillah saya nggak, mulai sekarang saya nggak salat lagi katanya. Alhamdulillah. Ustadz kalau begitu, itu baru ustadz katanya. Ar-Rahma dengan Ar-Rahma beda. Kalau Ar-Rahma maha pengasih penyayang. Ar-Rahma balsam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di belakang, amin, terimalah ya Allah. Apa yang ku terima? Tuhan sakit lagi perlu balsam. Alhamdulillahilladzi nahmaduh. Walhamdulillahilladzi nasta'inuh. Walhamdulillahilladzi nastaghfiruh. Walhamdulillahilladzi natubu ilaihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil azimil karim Muhammad ibn Abdullah sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil mu'minin salawatullahi alaihi wasallamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terutama sekali tuan rumah, Bapak Mr. Mick dan keluarga. Kemudian ketua tokoh kita, ketua HMI, Bapak Billy, yang subhanallah memang sebenarnya itu yang tuan rumah. Hakikatnya, ya, terima kasih Pak Bill yang telah memberikan kesempatan saya bisa masuk untuk pertama sekali. Dan alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian semuanya tanpa saya sebutkan nama satu persatu, dan khususnya yang terima kasih kepada Mas Jeffrey yang telah menjemput dengan keluarga tadi. Ya, mudah-mudahan jadi amalan saleh. Bapak dan Ibu, memang sebenarnya saya tahun kemarin ke sini. Cuma karena satu daripada banyaknya hal, nggak bisa saya geser. Karena terlambat pemberitahuan 3 bulan sebelum berangkat diberitahukan nggak bisa. Karena udah jadwal nggak bisa dikasihan. Ini pun, ini sampai 70 lebih jadwal saya akan gunting dengan pergi ke sini. Salah satunya adalah saya tenaga pengajar di Pasca Sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu saya harus meninggalkan mereka. Kebanyakan murid-murid saya dari Timur Tengah, bukan orang Indonesia. Saya mengajar orang Arab, saya mengajar orang Mesir, orang Saudi, yang dikirim oleh orang Mesir dan Saudi itu oleh pemerintahnya ke Indonesia untuk jadi tenaga pengajar. Tapi dia masih belajar sama saya di Fakultas Darasat Islamiyah wal Arabiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karena demikian, dan saya juga punya pesantren, jadi banyak yang harus digunting. Saya pimpinan pesantren, yaitu pesantren pengkaderan ulama dan da'i, yang setiap tahun saya kirim ke daerah-daerah terpencil yang minoritas muslim, seperti ke Kabanjahi, Sumatera Utara, Medan, di mana dalam 500 kakak hanya orang Islam 16 orang, 20 orang. Jadi anak-anak saya yang berdakwah itu harus tidur di dalam kandang babi. Ya, itu perjuangan begitu. Dan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah selama 6 tahun ini sudah bisa kami islamkan hampir lebih 1.300 orang. Dan mereka harus diselamatkan dari, ya, itu salah satu program. Alhamdulillah. Kemudian sampai mendetik jelang saya pergi ke sini, saya islamkan orang Perancis beberapa orang di Pondok Indah. Nah, itu penting juga. Jadi oleh karena demikian, jadi kalau diberitahukan untuk berangkat ke luar negeri atau kemana, apalagi ini kan lama 1 bulan lebih, itu kurang 3 bulan nggak bisa saya minta maaf lah. Jadi harus jauh-jauh hari ditarget, dan jadwal harus pas. Misalnya tanggal sekian, supaya digunting. Kalau nggak pas tanggal sekian, karena 1 hari sebelum berangkat saya mengisi. Ini seperti ini tanggal 7 harus saya isi nanti. Tanggal 7 April. Sampai nggak ke sana. Nah, sekarang LA itu meminta diperpanjang 15 hari lagi. Karena ada beberapa tempat yang sudah saya datang, minta kembali lagi ke sana. Saya bilang, tidak begitu, tidak harusnya begitu. Saya pulang ke Indonesia, kalian datang ke sana, saya bilang.
Ya. Pak dan Ibu, itu ya. Kemudian terima kasih. Dan di airport alhamdulillah nggak ada persalahan. Hanya langsung masuk, ditanya, cuma alamatnya lupa diberikan kepada kami untuk mengisi di kertas dalam pesawat itu. Itulah yang menyebabkan kami puyeng juga. Saya pun bahasa Inggris pas untuk nasi, rice, itu aja. Yang lain nggak ada, ikan aja susah. Ikan itu fish, itu pokoknya kalau daging susah lagi nanti. Jadi cuma pas-pasan untuk makan dan kencing lah. Jadi itu akhirnya saya tanya sama mereka petugas, ada orang yang bisa bahasa Indonesia enggak? Geleng-geleng kepala, enggak ada. Itu di Indonesia ada katanya. Ada yang bisa bahasa Arab. Puyeng dia, kalau enggak ada saya pulang. Saya minta pulang. Kaget dia, saya pulang kalau enggak ada orangnya. Akhirnya dipanggil, ada orang Ethiopia, petugas airport, orang Amerika sendiri. Jadi orang Ethiopia itu bisa bahasa Arab, langsung saya komunikasi. Langsung rupanya satu letting dengan saya di Timur Tengah dulu. Ya, satu letting maksudnya dia kuliah sendiri, saya kuliah di sini gitu. Jadi satu letting juga kan? Dia kuliah di tempat sana, saya kuliah di sini. Cuma satu universitas. Kemudian alhamdulillah dengan ada dia, ya tulis di telepon Pak Farhad. Alamatnya, aduh kamu udah pulang pergi aja. Nggak ada 12 menit nggak sampai lah prosesnya. Emang nggak ada masalah. Itu adalah mungkin doa ketua ICMI pasti Pak Billy. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan, itu surat mengambil visa. Begitu kami kasih itu katanya bukan ini yang kami perlukan, plek dibuang. Saya bilang yang undang ini untuk kamu ngambil visa. Untuk masuk ini mau kemana? Ini ke ada San Francisco katanya. Iya, mang kamu malam-malam ini ke sana. Kamu tinggal di mana? Aku bilang, tinggal di airport. Ketawa mereka. Cuma kan bahasa saya kan kayak kucing ketemu ayam gitu ya. Jadi masing-masing gogok sendiri ya. Jadi bingung. Mereka banyak harus minum bontrek gitu ya. Karena puyeng menghadapi saya gitu. Jadi alhamdulillah lancar dan transportasi semuanya alhamdulillah lancar. Cuma sudah berapa saya naik pesawat dari LA ke Phoenix kembali ke San Bernardino itu dan ke sini. Setiap saat saya selalu di tas saya, koper saya ada yang dicurigakan. Kelihatan di itu. Ya, puyeng dia. Ada apa katanya? Enggak ada. Saya cari, saya bilang. Dia cari sampai enggak ada. Tadi juga ada. Padahal tadi tas orang juga. Bukan tas saya itu koper orang itu. Ada hantu dalamnya katanya. Saya bilang bukan hantu belau dalamnya. Jadi memang ada kayak apa? Kayak begini bentuknya, tapi bulatnya ada gagang, kayak celurit lah istilahnya. Enggak ada, carilah enggak ada. Akhirnya bilang geleng-geleng kepala. Enggak ada. Memang enggak ada semua sekarang, enggak ada apa-apanya. Makanya saya alhamdulillah ada yang ngikut gitu ya. Ya alhamdulillah enggak ada masalah. Yang malam ini saya tidak menyampaikan apa-apa. Pertama tentunya perkenalan. Ini yang paling penting. Karena sebelum kita kenal, tidak akan muncul sayang. Setelah sayang muncul cinta. Setelah cinta muncul nikah. Kan begitu. Ya memang begitu. Ibu-ibu dulu, maaf, yang dapat orang bule itu. Kan gitu juga kan. Pertama ketemu supermarket. Jangan bilang bukan. Bilang aja iya. Tanya sama Mike itu. Benar kan? Ketemu. Ya tuh jatuh satu tuh. Jatuh satu. Bukan, jangan bantah dulu. Kalau mau berdebat dengan Ustadz, jangan, ini lagi ceramah Bu. Kalau mau nanya langsung nanti protesnya. Jadi betul saya bilang kenalan dulu kita. Jadi ngelihat si Mik itu umpamanya ini atau yang lain. Ini tumitnya agak lain nih. Setelah itu mulai diikutin, apalagi senyum dikit. Udah kenalan pertama. Setelah itu apa kabar? Ya baik-baik. Kayak begitu. Setelah itu ada sambutan, gayung bersambut lah. Akhirnya terjadilah sudah punya anak 1-2. Kalau begitu, saya ingin memperkenalkan diri. Mudah-mudahan bukan untuk nikah. Nama saya
Jangan direkam nama itu. Nama saya Rusli bin Hasbi bin Ahmad bin Zainuddin bin Muhammad bin Daud Ar-Raqabi Al-Madani. Tolong hafal. Tolong hafal. Jawabannya, mending aku hafal Quran aja deh. Ya. Ya. Sering dipanggil saya kalau di Indonesia dengan Rusli. Tapi kalau di Arab, di Mesir saya tinggal, itulah agak lama, mereka selalu lupa sama saya. Nanti saya katakan dah. Saya dilahirkan di Aceh. Tahunnya nggak jelas, nggak tahu tahun berapa. Ya, kemudian saya setelah menyelesaikan semua jenjang pendidikan di Aceh, ya, ada 12 ijazah. Sayang mama itu. Dia mau bobok. Kasih bobok dia dulu. Ya, mudah-mudahan jadi orang baik. Kemudian sudah S1 di Aceh, saya keluar negeri untuk ngambil S2. Tapi nggak bisa, karena S1 di Indonesia diterima di Arab, SMP. SMA harus masuk SMA kembali. S1. Jangan lo, memang negara orang lo. Kok sedih? Negara orang. Negara orang begitu peraturannya. S1 di Indonesia dianggap selesai SMP. Masuk SMA. Sayanya kalau saya majukan dengan S1, berarti saya harus SMA dulu. Cuma karena saya di pesantren sampai 19 tahun, sambil sekolah dulu SMP SMA, 19 tahun di pesantren. Alhamdulillah, jadi akhirnya saya pun dikiranya bisa bahasa Arab, masuk langsung ke S1 ulang. Alhamdulillah setelah S1 saya ngajar mahasiswa Asia Tenggara di Al-Azhar University Cairo. Mahasiswa Asia Tenggara. S1 saya ngajar. Setelah itu sambung S2 tahun 1995 sampai 97 selesai master. Setelah itu saya ngajar lagi sedikit, kemudian masuk lagi doktor 3 tahun, 2002 selesai akhir. Bu, saya sudah punya 2 istri, Bu. Saya menikah sambil kuliah. Pulang ke Indonesia, kayak elang, ambil 1 anak ayam, tarik. Terbangkan ke Mesir. Lahir anak saya semua di Mesir, kecuali yang terakhir 1. Lahir di Jakarta. Yang baru 5 tahun sekarang. Ini mungkin lahir lagi ke depan. Iya. Ini jangan terlalu mendalam berpikir lah. Kita biasa saja lah kan. Jadi semuanya lahir di Mesir, tinggal 1 yang terakhir yang lahir di Indonesia. Kemudian yang kedua belum punya anak. Yang ketiga insya Allah kita cari mu'allaf aja di sini ya. Boleh, Pak. Boleh. Kenapa dia bisa ngambil kita orang Indonesia, kita nggak bisa mengambil punya dia, nggak bisa. Ya ini iri abang ini nanti ini. Sabar mas, sabar. Insya Allah diatur. Kemudian selesai kuliah, saya di Indonesia pulang ke Indonesia dengan membawa PhD sampai di sana bertugas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di pasca sarjana yang tadi saya bilang. Kemudian bangun pesantren. Dan orang tua saya masih hidup dua-duanya, umurnya 95 dan 90. Dan tadinya istri ngirim gambar ke sini, lagi makan berdua dengan ibu saya, dan masih bisa kemana-mana, masih kuat. Tapi beliau tidak pakai sandal. Kalau jalan pakai sandal cepat tua. Kalau mau hilang penyakit, sandalnya nggak usah pakai jalan kemana-mana. Ibu kalau belanja di supermarket nggak usah pakai sandal. Benar saya ngomong. Ini berdebat dulu kita ini.
Bu, kalau udara sudah agak hangat. Kalau musim salju nggak bisa lah. Ini udara sudah hangat, jangan pakai sandal kemana-mana. Ini di rumah pakai sandal kita, yang nggak pakai sandal waktu salat aja kita kan. Ulang lagi, mau sehat, kaki ini adalah jalan ceker ayam. Makanya kalau yang jemput saya tadi Jeffrey ke San Jose San Jose, tadinya sebenarnya dua-duanya nggak pakai sandal. Jalan aja ceker. Nggak percaya? Coba jalan ceker 1 kilo balik 1 kilo di jalan tuh. Pagi-pagi. Mereka hanya 6 bulan saja. Coba lihat apa perkembangan. Udah bukan urusan kesehatan ceramah ini. Sudah. Itu urusan kesehatan. Sudah. Ini urusan bukan kesehatan nih. Malam ini apa yang kita kemukakan? Bapak punya semuanya punya HP? Punya. Ada Quran dalamnya? Ada. Kalau nggak ada saya protes itu Google itu. Android di situ kan? Saya protes itu. Buka semuanya Al-Quran, surat An-Nisa. Kita lihat apa kejadian. Ini saya suntik pertama dan malam ini adalah pengajiannya 10% dari besok. Besok yang selesai semuanya persoalan. Ini saya ganti 10% pengajiannya. Ya. Coba surat An-Nisa ayat berapa? Hah? Ini lihat dulu nih. Ya, surat 40 surat An-Nisa ayat 43. Ayat 43. Pak Salahuddin, mana HP-nya? Baterainya habis. Kalau itu alasan, saya ngambil dengan cas punya saya. Wajib baca. Kan ini ustadz nih. Gadungan, Pak, gadungan. Bu, jangan bilang gadungan. Ya, sudah. Boleh ketemu belum? Yang ada bahasa Indonesia ada nggak? Ada. Saya baca Qurannya. Bahasa untuk terjemah, saya minta ibu-ibu pakai bahasa Indonesia. Bapak-bapak pakai bahasa Inggris. Terjemah untuk saudara Mek. Nah, sekarang saya baca bahasa Arab. Yang dibaca nggak panjang, bukan satu ayat nih. Tidak satu ayat belajar ini, cuma satu potong. Kalau satu ayat ini 1 bulan baru habis. Sudah siap? Kok diam? Udah siap? Ngomong siap aja susah. Udah siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu aja malam ini. Saya ulang lagi. Tunggu dulu. Ya, Bu. Jangan ada negara dalam negara. Jangan ceramah dalam ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ibu terjemah dalam bahasa Indonesia. Satu orang, jangan rame-rame. Jangan musyawarah, Bu. Enggak, Bu, suaranya jangan ke dapur ke sini. Ulang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
Titik. Ulang lagi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan malu, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sudah, itu bahasa Indonesia. Coba bahasa bule. Siapa? Terjemah. Oh, Ustaz kita nih, Syekh. Nah, ya Allah. Anta. O you who believe, do not go near prayer when you are intoxicated until you know well what you say, nor when you are under an obligation to perform it. Titik. Jelas. Jelas. Apa yang kita bicarakan hari ini, ada 3 persoalan total besar. Pertama, hai orang beriman. Ini panggilan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita yang beriman. Orang beriman dipanggil. Apa arti orang beriman? Orang yang benar-benar percaya bahwa Allah itu ada dan tidak ragu. Dan dia mengakui bahwa dia tidak memiliki Tuhan selain Allah. Kalau dia memiliki Tuhan selain Allah, syirik namanya. Oleh karena demikian, ulang, Allah memanggil wahai orang beriman. Artinya, wahai hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku. Dan yang tidak membuat aku syirik. Artinya tidak mempersekutukan aku dalam bertuhan. Dan yang tidak ada sedikit pun keraguan kepadaku sebagai Tuhan. Dipanggil. Hai orang-orang yang memiliki itu. Orang-orang yang tidak ragu sedikit pun tentang aku. Apa dia ragu? Aku yang menghidupkannya. Dan aku pula yang mematikanmu. Aku yang membuat kamu kaya. Kamu bisa ke Amerika. Kamu bisa punya anak. Mendapat istri dan suami. Kamu bisa hidup sehat. Memang kamu punya Tuhan selainku? Kamu tidak memiliki Tuhan selainku. Dan kamu bersumpah tidak akan lupa kepadaku kalau kamu mengenal aku. Dan perintahku mendapat prioritas kalau kamu mengenalku. Tapi kalau kamu tidak mengenalku, wahai hambaku, panggilanku ini menjadi tidak prioritas. Yang menjadi prioritas panggilan dunia. Demi ekonomi, demi masa depan anak, perjuangan mati-matian. Demi Allah enggak ada urusan. Tidak sedikit orang yang tidak salat. Tidak sedikit orang yang tidak salat. Tidak sedikit orang yang tidak memperhatikan agama Allah. Dan tidak ada sedikit orang yang memikirkan bahwa setelah hidup ini ada mati. Dan setelah mati ada bangkit. Ini kalau orang tidak beriman kepada Allah sebenar-benarnya, dia hanya setengah hati beriman kepada Allah. Persis seperti begini. Contoh bu, beriman setengah hati dengan Allah. Seorang laki-laki, dia sudah nikah dengan seorang istri, punya anak. Masih berani membuat sakit hati istrinya di luar. Dia bermain di luar. Istilah orang Jakarta jajan. Jajan di luar. Ini karena cinta kepada istri setengah hati. Tapi kalau cinta kepada istri tidak setengah hati, dia tidak akan menyakitkan hatinya, istrinya. Dengan Allah juga begitu. Kita setengah hati dengan Allah. Oleh karena demikian, ini dipanggil. Cara dipanggilnya, wahai orang-orang yang selama ini masih beriman kepadaku. Jawabannya, siap mendengarnya.
Baru apa diujungkan? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu melakukan salat dalam kondisi kamu mabuk. Nah, nih, apa ini? Ini bahasa. Jangan kamu dekatin salat dalam kondisi kamu mabuk. Apa maksudnya? Bukan orang mabuk dilarang salat, enggak ada dalam agama. Enggak, bukan itu. Coba ulang. Jangan kamu dekatin melakukan salat dalam kondisi kamu mabuk. Apa maksudnya? Orang mabuk enggak boleh salat. Bukan. Bukan urusan mabuk. Mabuk lah. Bukan orang mabuk yang tidak boleh salat. Jangan kamu dekatkan salat dalam kondisi mabuk. Bukan orang mabuk di luar salat, di dalam salat. Dilarang salat, bukan. Jangan kamu sholat tanpa menggunakan apa? Kan mulai rame-rame ini. Akhirnya berbeda pendapat kalau dalam fikih, berbeda pendapat ulama. Ini berbeda pendapat bukan ulama. Bagus. Ini ngomong, Bu. Dalam saya sebagai dosen, orang yang banyak ngomong walaupun salah itu pintar. Orang yang tidak ngomong duduk aja itu bukan pintar. Bengong dia. Nggak tahu apa, jangan-jangan nggak nyambung dia. Kalau istilah saya di kuliah, orang nggak cukup tidur. Ngelamun aja dia. Tapi yang begini bagus ini. Walaupun salah, itu tanda Anda baik. Tepuk tangan sekalian. Bu, saya jempol tapi bukan begini jempol. Sekarang kan di WA semua jempol, kadang-kadang jempol, begini jempol. Udah. Maknanya, wahai orang beriman, jangan kamu melakukan salat dalam kondisi mabuk. Bukan mabuknya persoalan, enggak ada persoalan dengan mabuk. Makanya Allah mengatakan hatta, pastikan, ta'lamu, Anda paham ma taqulun, apa yang Anda ucapkan dalam salat. Bukan persoalan mabuk. Kalau Anda lagi mabuk, tapi Anda tidak mabuk menghilangkan akal, bisa mengerti apa yang Anda ucapkan dalam salat, boleh salat loh. Dengar dulu. Jangan melangkahi Ustaz, Bu. Soalnya kalau Ustaz marah nanti makan lagi, Bu. Ulang. Udah musyawarah di sana. Banyak penafsir di sini. Saya kira ahli tafsir rupanya Timur Tengah. Rupanya di Amerika banyak juga. Ulang lagi, coba lihat. Wahai orang-orang, kok nggak ada terjemah ke Cimik ini? Ini bingung juga terjemah bagaimana caranya ya. Terjemah susah, terjemah aja. Yang penting salah pun nggak apa-apa, ngomong aja. Sehingga Cimik begitu, oh iya. Nanti kalau salah nanti kita benarin ujung nanti. Wahai orang yang beriman, jangan kamu lakukan salat dalam kondisi mabuk. Pastikan kamu kalau mau salat, kamu paham apa yang kamu ucapkan. Kalau begitu bukan mabuk persoalannya, tapi karena mabuk sebagai jembatan membawa orang itu tidak paham apa yang dia baca. Kalau begitu penekanan di situ adalah tidak ada salat kalau nggak ada paham membaca. Tidak akan ada salat sama sekali kalau Anda tidak memahami apa yang Anda baca. Bukan persoalan mabuk. Tidak akan dihitung salat kalau Anda membaca dalam salat, Anda tidak paham apa yang Anda baca. Orang mabuk nggak ngerti apa yang dia ucapkan, maka dilarang salat. Pertanyaannya, berapa orang yang tidak mabuk salat sekarang? Berapa orang yang mabuk sekarang? Masjid Istiqlal, Jakarta, terbesar masjid di Indonesia. Dan jatah saya khutbah Jumat di situ bulan November. Di minggu keempat. Itu sudah berapa tahun? Itu jatah saya. Menteri Agama sebelum saya di awal November biasanya. Saya di ujung November kena jadwal. Di minggu keempat. Ini bukan pengumuman.
pemberitahuan, betul. Bisa jadi terus Ustaz itu. Itu istri Bil istri Mik itu. Bagus lah. Makanya pantas dapat istri yang ganteng loh. Alhamdulillah. Ulang. Saya lihat jamaah Istiqlal itu sampai 20.000 atau 15.000 orang. Karena dari waktu saya khutbah kan kelihatan ke bawah. Itu yang dalam masjid, belum di luar masjid. Belum yang di jalan. Belum yang tidak salat. Enggak. Siapa yang saya bayangkan? Berapa orang jamaah 15.000 orang itu, berapa orang yang paham apa yang dia baca dalam salat? Kalau begitu, 99%, 14.400 sekian itu semua mabuk. Kasar banget. Belum pernah ada gugat. Maka judul saya menggugat salat sekarang. Saya gugat betul. Bagaimana Anda berani salat dalam keadaan Anda tidak paham apa yang Anda ucapkan? Kok berani banget salat? Contoh. Ini udah panas nih. Bu, udah panas nih. Apa saya ngomong tadi? Hah? Itu gak usah ngomong, mah. Gak percaya. Tolong dengar baik-baik. Di sini ayat ini kita garis bawahi bahwa orang yang salat dalam keadaan mabuk dilarang oleh Allah. Bukan mabuknya yang jadi masalah. Karena orang mabuk nggak paham apa yang dia baca. Kalau begitu bukan persoalan mabuk. Persoalan mabuk sebagai sarana, sebagai penyebab untuk tidak paham apa yang dia baca. Kalau begitu sebenarnya Allah bukan melarang orang mabuk. Tapi melarang kamu jangan salat kalau nggak paham. Ada yang bilang, alhamdulillah saya nggak, mulai sekarang saya nggak salat lagi katanya. Alhamdulillah. Ustadz kalau begitu itu baru ustadz katanya. Saya mulai sekarang tidak salat. Kenapa? Karena nggak paham. Kalau begitu yang begini-begini, wahai Pak Bil, orang Ijmi, carilah ustadz model begini. Kalau Ustaz Rusli datang mengatakan kalau nggak paham jangan salat, supaya undang lagi kalau nanti jangan puasa. Jangan haji, jangan berzakat. Itu, hei, jangan salah pengertian, hei. Pengertian jangan salah. Maknanya apa? Bagaimana berani Anda salat, melakukan ibadah salat, Anda sendiri nggak paham apa yang Anda baca. Padahal Anda nggak mabuk loh. Padahal Anda nggak mabuk. Contoh saya tanya. Bu, saya kasih contoh. Ini ibu ini, siapa namanya sih? Hah? Mega. Giga. Saya kira ada 2 giga, ada 4 giga kan? Ibu Dega, oke. Ibu Dega istri siapa nih? Jangan bengkak semua. Mana orangnya? Maaf Pak, contoh. Ini Ibu Dega ini adalah punya sebuah perusahaan besar. Masya Allah. Ini anak cabang dari Microsoft. Wah, bagi-bagi Bu. Boleh contoh Pak ya? Ya. Ibu Dega ini karena direktur utama di anak perusahaan ingin memperkerja Anda karena berapa orang yang pensiun. Katakanlah 10-20 orang akan pensiun. Akan menggantikan. Buatlah pengumuman penerimaan pendaftaran pegawai baru. Syarat yang pertama memahami bahasa Inggris dari Indonesia orangnya. Karena orang di sini nggak bisa diatur kadang. Kalau Indonesia sama juga gitu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga, harus laki-laki. Umpamanya nih Bu, kau nanya kenapa? Atau perempuan aja deh. Tanya kenapa lagi? Syarat laki-laki atau perempuan. Syarat yang ketiga punya ijazah. Paling kurang SMA.
dan seterusnya. Datang lamaran, Masya Allah, banyak sekali lamaran untuk menjadi. Semua lamaran yang masuk, orang Indonesia itu, dari Indonesia, semua bahasa Inggrisnya mengerti, bukan mengerti, dia bisa menghafal bahasa Inggris. Dia ambil beli satu buku yang menceritakan Abu Nawas dulu. Dia hafal bahasa Inggris. Good morning, good you say later, I love you, you love me. Itu dibaca aja dia itu. Dihafal. Kalau kita tanya, satu pun yang dia baca nggak ngerti. Ketemu dengan direktur utama Ibu Dega. Bu direktur, kata Ibu, ya, dari Indonesia, yes. Langsung, bisa bahasa Inggris? Bisa. Bagaimana bisa? Dihafal lah tentang Abu Nawas. Coba artikan, enggak ngerti Bu. Akankah Bu, dia bisa bahasa Inggris menghafal, tapi apa yang dia ucapkan nggak paham sama sekali. Jangankan suruh ngomong bahasa Inggris, dia nggak bisa, cuma hafalan aja. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyib, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, mil'us samawati. Ngerti kagak? Bahasa Inggris yang begitu. Ibu nerima nggak? Oke, betul nggak nerima? Kalau Bapak direktur nerima nggak? Kalau tidak menerima, kok berani banget kita salat dengan Allah. Kita nggak paham apa yang kita ucapkan, tapi berani, ya Allah terimalah salatku. Berani banget ya. Berani banget memaksakan Allah untuk menerima salat kita, sedangkan kita nggak paham apa yang kita ucapkan. Memang begitu agama. Di dunia aja nggak ada yang menerima. Siapa yang menerima? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tahu enggak? Enggak, aku enggak tahu, hafal doang. Ya Allah, terimalah doaku. Doa apa aku terima, kamu ngerti? Dari mana pemikiran orang-orang memaksakan Allah untuk menerima sebuah ibadah yang jangankan orang lain memahaminya, dia sendiri enggak paham apa yang dia ucapkan itu. Setelah itu nangis-nangislah, ya Allah terimalah salatku. Dari mana dia terima? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La taqrabus salah. Jangan lakukan salat. Wa antum sukara. Kamu lakukan mabuk. Bukan mabuknya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Pastikan kamu paham apa yang kamu baca dulu. Nah. Terus kata ibu-ibu, alhamdulillah. Mulai malam ini aku enggak salat lagi. Kenapa? Kata Ustadz enggak diterima salat orang-orang yang paham. Alhamdulillah. Bu, bukan begitu. Yang saya nanti, maaf, di penghujung ceramah ini, tapi ceramah ini 10% dari untuk besok. Saya ingatkan, ini 10% saya lepaskan. Saya nggak mau besok kosong orang di sana. Betul-betul saya bilang, kalau besok nggak datang, maaf, mungkin menyesal seumur hidup. Karena saya ceramah saya, ibu belum tahu, bapak belum tahu. Jadi bukan mancing-mancing loh. Betul saya bilang. Buktinya yang saya di LA itu banyak dari San Bernardino itu datang ke LA mendengar. Mereka datang itu 2 jam lebih. 2 jam 1/4. Mau ikut. Kenapa? Karena Pak beda masih. Ini iyalah begitu. Nanti lihat di YouTube Ustaz. Jangan masukkan YouTube ya. Lihat di MSSB. Pokoknya susah juga ini. Sudah paham. Oleh karena demikian, saya bukan mengatakan tidak sah ya. Belum pernah saya katakan tidak sahnya salat orang-orang yang tidak paham apa yang dia ucapkan. Belum pernah saya keluarkan fatwa tidak sah. Cuma pertanyaannya, dari mana Anda berani?
mencukupi salat Anda sekarang. Gayanya luar biasa, gagahnya luar biasa, pede lagi sudah salat. Padahal Anda yang ucapkan Anda enggak mengerti apa yang Anda lakukan. Dari mana, bagaimana cara Allah menerima salatmu? Setelah itu memaksakan Allah, ya Allah, taqabbal minna salatana. Terimalah salatku ya Allah. Kata malaikat, salat yang mana aku terima? Salat yang tadi. Yang mana? Yang tadi. Yang mana? Yang tadi yang saya lakukan. Bagaimana kualitasnya? Kualitasnya jangankan orang lain mengerti, saya sendiri nggak paham. Terimalah ya Allah. Stres nggak? Nih. Terimalah ya Allah salat. Jangan orang lain, saya sendiri yang nggak mengerti apa yang saya lakukan. Itu makanya saya katakan, kenapa umat Islam selalu tinggal zaman? Selalu. Padahal Muslim Indonesia banyak loh. Jawabannya, kualitas Islamnya nol. Akhirnya di penjara banyak Muslim. Apalagi sekarang. Kalau ada yang bersaing memimpin Muslim dengan Muslim, Muslim sendiri yang memilih non-Muslim. Kenapa yang model begitu tadi? Ini akar permasalahannya adalah karena persoalan orang Islam sekarang lebih percaya kepada hantu dengan baik, yang dia tidak melihatnya daripada kepada yang dia lihat. Jelas. Orang sakit perut, jangan kamu ruqyah. Baru makan cabai tadi. Jangan baca Yasin. Jangan diruqyah orang sakit perut makan cabai. Kasih obat, kan begitu. Ini makanya kita ulang. Oleh karena demikian, saya hari ini lihat bagaimana memahami. Akibat dari tidak paham apa yang dia ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai? Dalam masjid. Enggak ucap apapun dia. Langsung tangan ke HP. Ada aja lucu. Model-model begitu. Berani mengatakan kepada Allah, masukkan saya dalam syurgamu ya Allah. Dalam neraka aja enggak masuk. Kalau boleh saya katakan dalam neraka aja nggak masuk itu. Maknanya apa? Bagaimana? Sudah. Setelah itu, pengaruh dari salat nihil. Nggak percaya? Ibu jangan. Sekarang saya berceramah pakai bahasa Arab. Satu pun nggak ngerti, betul? Akhirnya ibu, akankah bisa mengamalkannya, berpengaruh dalam jiwa ibu? Pengaruh nggak? Kenapa? Itu dia. Salat selama ini kita nggak ngerti apa kita baca, nggak ada pengaruhnya. Orang salat dengan nggak salat sama aja. Nggak ada pengaruhnya. Makanya Muslim yang korupsi aja. Yang bunuh orang, bunuh aja. Yang berpikir salah aja. Kenapa? Karena selama ini apa yang berimannya dan ibadahnya hanya di atas air. Nggak pernah menyentuh dengan permasalahan. Dia baca tidak mengerti, salat nggak mengerti, Quran nggak mengerti, hadis nggak mengerti. Akhirnya terjadilah Allahu Akbar. Sudah. Dia nggak ngerti dia baca. Sudah. Datang orang lain. Allahu Akbar. Itu sudah ada di Indonesia banyak udah. Satu lagi, Allahu Akbar. Udah 3, ada kan? Maka suruh pulang lihat di sana, di sini nggak ada tuh. Terjadilah, akhirnya apa? Bacalah Allahu Akbar. Baca ayat Quran, Al-Fatihah. Dari umur segini kita belajar Fatihah. Betul? Sampai jenggotan sudah segini jenggot. Kalau nggak cukur, segini jenggotnya. Cuma karena cukur itu semua. Akhirnya nggak ada jenggot. Bukan. Kalau nggak cukur sampai segini jenggotnya. Mungkin sudah ujung kaki semuanya jenggotnya. Cuma kita cukur. Belum paham Fatihah. Padahal kita sudah umur 40 tahun belajar Fatihah. Contoh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu dengan alhamdu beda jauh. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ini beda jauh. Kalau Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Rabbil alamin, Tuhan lagi sakit. Beda enggak? Rabbil alamin, Tuhan memiliki sekalian alam. Rabbil alamin, Tuhan lagi dengan sakit. Alamin tahu enggak? Begini. Ibu, Bu, kalau ibu marah kepada seseorang, ibu belek pahanya, taruh air jeruk nipis, itu yang dirasakan oleh orang sakit, alam itu alamin. Perih, sakit sekali. Jadi Tuhan dalam keadaan ditaruh jeruk nipis lah. Udah, tambah lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Karena kita orang Indonesia enggak mengerti, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahma dengan Ar-Rahma beda. Kalau Ar-Rahma maha pengasih, penyayang. Ar-Rahma balsem. Jadi cocok. Tuhan lagi sakit, maunya balsem. Kalau ini model salat, kapan Allah terima? Yang bilang betul siapa tuh? Bu, hadiah saya, makan sekali. Masya Allah. Kalau ini model salat, kapan Allah bisa terima? Saya waktu belajar bahasa Inggris di SMP dulu, waktu di Aceh, itu antara kuda dengan rumah selalu salah. Udah tahu kan? Antara kuda dengan rumah selalu salah. Ibu Gita, tahu nggak maksudnya? Kuda apa itu bahasa Inggris? Kalau rumah, itu susah bacanya dulu. Waktu saya bilang, saya mau pulang ke kuda jadinya. Kenapa? Itu model Rabbil alamin, Rabbil alamin. Maka tanya sama ibu, Bu, apa kabar? Alhamdulillah Rabbil alamin. Alamin, Bu. Alamin. Alamin itu sakit, Tuhan. Oh ya. Langsung. Oh ya. Makanya cara jawabnya, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Saya tanya sekarang, apa kabar, Bu? Alamin. Ulang. Alamin. Pelan-pelan. Ya, alhamdulillah Rabbil alamin. Bukan alamin, Tuhan sakit. Kalau begitu cocok. Itu imam, siapa yang jadi imam? Si fulan di musala masjid. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Di belakang, amin, terimalah ya Allah. Apa yang ku terima? Tuhan sakit, lagi perlu balsem. Maaf, berantakan dunia. Makanya pertanyaan, kenapa umat Islam tidak punya wibawa, tidak punya kekuatan iman, tidak punya, seolah-olah enggak ada reaksi ibadahnya? Jawabannya karena tidak benar tadi. Bu, akankah, bagaimana caranya kira-kira? Salah sendiri katanya. Siapa yang bilang salah sendiri itu? Terus caranya bagaimana? Belajar, dengar. Saya telah mengarang sebuah buku. Kalau bukan ada ketua ICMI, saya nggak ngomong nih. Jangan bocor rahasia kemana-mana. Mereka belum dapat soalnya. Apanya? Saya sudah mengarang sebuah buku sambil main-main, buku kecil. Jumlah buku saya itu sudah 24 buku. Ini ada buku kecil. Karena saya ceramah tentang ini, perlu menciptakan sebuah buku. Sudah dicetak 20 kali cetak mungkin. Sampai ke Australia sudah. Yang belum sampai cuma ke San Jose. Tulisannya Yose. Ya udah. Tadinya aku udah saya bilang. Alhamdulillah Rabbil alamin, Yose sama kan. Kalau begitu, saya bilang San Yos, Bapak nggak ngerti. Begitu juga kalau Alhamdulillah Rabbil alamin, nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti itu. Kalau salah, nggak ada yang ngerti. Maksudnya yang dimaksud kita tahu. San Jos.
Ya sudahlah kalau ada yang tahu dah. Kita dah. Kalau begitu saya tulis sebuah buku. Coba ambil tolong laptop saya di situ sebentar. Coba laptop saya. Ya, yang kecil-kecil. Ini ada buku. Saya berikan kepada ketua ICMI untuk sebagai dasar belajar untuk salat yang benar. Cuma hanya baru bacaan. Karena lagi saya menulis gerakan-gerakan yang benar. Sekarang ini bukunya. Kebetulan satu yang ada. Ya dengar dulu. Ini ada beberapa macam. Pertama di foto dengan WhatsApp dikirim kepada teman-teman. Kalau tidak dicetak. Kalau cetak ini kalau di Indonesia satu buku Rp2.800. $1 itu 5 buku. Terserah. Saya berikan kepada ketua ICMI dengan uang ICMI. Kalau nggak ada duit, alhamdulillah saya masih ada. Betul. Ya, kasih satu orang $1 cukuplah kalau membuat. Ini dibuat, dicetak, semua orang wajib membaca. Tidak ada istilah lagi salat tidak paham makna. Jangan coba-coba. Habis masanya. Dah, susah sekali Ustaz, umur kita sudah 40, begini-begini. Jangan dulu ambil. Saya matiin dulu nih. Jangan bilang, oh saya susah sekali memahami. Memahami apa? Makna salat. Sebelum saya ngomong. Salat zuhur berapa rakaat, Ustaz? 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama bacaan. Rakaat kedua bacaannya sama enggak? Fotokopi rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah lagi. Lam rukuk subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, rakaat kedua juga. Subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah. Jadi satu rakaat, kedua itu juga, ketiga itu juga, keempat itu juga. Salat tarawih 20 rakaat, 30 rakaat, 8 rakaat. Tahajud 11 rakaat, semua satu rakaat yang dia pelajari. Satu rakaat kamu pelajari, enggak sanggup. Itu juga satu rakaat masih kurang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali baca, yang pelajari satu aja cukup. Yang lain tinggal fotokopi, copy paste, copy paste. Jangan dipelintir itu dosa loh. Istri siapa itu? Suaminya nggak ada di sini. Dosa, Cuma it's me, Pak. Sudah, kalau begitu ulang. Kalau begitu yang kita pelajari berapa rakaat? Yang kita pelajari berapa rakaat? 1. Gunakan 1 rakaat. Copy paste. Bukan copy paste. Gunakan. Rakaat kedua itu juga, ketiga, keempat. Jangan beralasan. Kalau kita tulis 1 rakaat itu setengah kertas lembar. Setengah lembar kertas. Enggak bisa kita mengerti untuk sebulan. Enggak bisa. Enggak bisa juga. Udah meninggal dunia aja deh. Sebulan kita enggak pelajari setengah kertas itu enggak bisa. Setengah lembar, sebulan, 2 bulan. Saya nggak bisa terima itu. Kalau masih nggak bisa, udah nggak usah lah. Kalau begitu, mananya apa? Sekarang bola di tangan kita, mau masuk surga, masuk neraka, urusan kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan Tuhan dari akhirat. Nggak berat belajar salat, cuma setengah kertas lembar loh. Kalau di kopi ini, baca Fatihah 1. Subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli, at-tahiyatul. Itu setengah kertas, setengah lembar. Untuk 3 bulan, 4 bulan masih belum bisa. Keterlaluan umat Islam ini. Bukan nggak bisa, hati tidak bersama itu. Yang ya Allah terimalah amalannya. Yang ngomong ya, terimalah amalannya ya Allah. Itu namanya sadar menjawab. Masya Allah. Sudah. Kalau begitu selama ini
pembiaran. Kita biarkan, nggak ngerti, ya udah. Makanya ibu selalu salat, maaf. Selalu kita salat tidak pernah bersama Allah. Kadang-kadang lagi salat mikir, WA itu belum kubaca. Itu belum ini. Nggak pernah serius. Makanya ibu salat, saya yakin, potong tangan saya, belum pernah menangis dalam salat. Betul atau betul? Jawabannya salat pun nggak ada, ya itu susah. Belum pernah nangis dalam salat karena nggak paham apa yang kita ucapkan. Begini, ibu ke rumah sakit, bapak ke rumah sakit, ditelepon oleh dokter, Mas datang ke rumah sakit A, Fulan. Kenapa? Saya lihat ini anakmu ketabrak tadi. Cepat ya, truk, bukan transfer duit, bukan. Datang aja kita. Kita lihat anak yang rumah sakit yang parah-parah itu ada 20 orang, 30 orang. Menangis gak ibu? Enggak. Dilihat biasa. Begitu ketemu anak orang kita lihat parah-parah, patah-patah, tapi enggak menangis kita. Anak kita yang kita cari. Begitu ketemu anak kita langsung menangis. Jawabannya kenapa anak orang enggak menangis, anak kita menangis? Jawabannya hati kita tidak bersama anak orang. Hati kita bersama anak kita. Kenapa salatnya kita tidak menangis? Hati kita bukan bersama Allah. Allah aku enggak kenal loh. Maka enggak menangis. Tapi kalau Allah Anda kenal, pasti menangis. Ada yang bilang, kalau begini Ustadz, tahun depan nggak usah undang lagi. Saya nggak minta diundang. Tahun depan datang sendiri. Saya udah tahu Jeffrey. Makasih. Yang tidak dingin. Saya udah tahu Jeffrey. Tinggal saya calling Jeffrey jemput. Itu ya, Pak. Makasih Bapak. Makasih barakallahu fiik. Nomor saya juga ada Pak Ustaz. Bu. Makanya saya nggak takut nggak diundang. Sudah saya pegang 2 orang pasti tiketnya aman dah. Dari mana udah urusan belakangan. Bu, saya mau katakan apa? Tolong Bu. Tolong Bapak yang terhormat. Kalau berani mempertahankan Islam, mau melihat hakikat salat yang benar, bagaimana salat rame-rame. Ini ulama-ulama masa depan nih. Ada camat di situ, ada bupati di situ, ada juga insyaallah banyak di situ. Apa tadi saya bilang? Lupa pula. Apa tadi? Jadi mempertahankan Islam. Kalau ibu mau mempertahankan agama yang ada ini, mau menikmati bagaimana lezatnya salat itu, bagaimana indahnya salat Anda, bagaimana reaksi salat dalam hari-hari Anda, bagaimana proses kebaikan yang Anda miliki melalui salat, mulai belajar buku yang mulia ini, insyaallah. Tolong Ismi, cetak ini, dan duitnya minta 1 buku $1. Lah, padahal 5 buku dapat. 1 buku $1 aja. Selebih duit itu ke masjid. Masjid di sini ada masjid nggak? Ada. Tuh udah semua ke masjid. Kemana yang lagi? Kirim ustadz di Indonesia, kirim duit itu. Ini jangan, nggak masuk. Kalau $1 nggak masuk lah. Itu kayak nggak ngerti aja sih. Paham nggak maksud saya? Ini saya canda Bu. Saya bilang $1 nggak usah masuk Ustaz Sulila. Tapi kalau banyak boleh masuk. Itu canda Bu. Canda. Tapi kalau serius bagus banget. Udah. Kembali. Saya datang tahun depan. Baik diundang atau pertanyaan sendiri nggak ada masalah. Saya bawa istri yang kedua saya bawa. Tolong Bapak Ibu. Adanya Ibu kedua. Ini Ustadz ini 2 istri. Emang kenapa? 1 nggak ada lagi. Makanya jangan suuzan lah dengan Ustadz lah. Aduh. Makanya saya bilang dengan Ustadz jangan suuzan lah. Udah, tutup buku itu. Mulai yang kedua. Lupa lagi apa lagi tadi? Kalau Bapak dan Ibu mau melihat bagaimana lezatnya Ibu dan Bapak beribadah kepada Allah,
Begitu beri depan Allah, belum takbir Allahu Akbar, langsung berlinang air mata. Langsung kalimat, inni ya Allah wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Hidup matiku karena Allah. Terus Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku, baini di antaraku, wa baina khatayaya, dan di antara kesalahan yang selama ini aku lakukan setiap saat. Jauhkan saya dengan kesalahan itu, bainal masyriqi wal maghrib, seperti ujung langit sana, ujung langit sana. Jangan sampai terulang kembali ke dalam jiwaku. Ya Allah, aku hadapmu, di depanmu aku berdiri dengan penuh dosa, ya Allah. Aku dengan harapan, mudah-mudahan sebelum engkau meninggalkan aku, sebelum engkau meninggalkan dunia aku ini, sebelum engkau memanggilkan aku ini, sudah engkau ampuni dosaku. Enak. Begitu kita masuk dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu goyang badan kita. Ini enggak. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada setengah hati Allah. Ruku juga anak-anak muda. Allah. Ini bukan ruku, Bu. Allahu Akbar. Irit. La ilaha illallah. Ruku Allah yang ruku yang benar. Anda sehat loh. Olahraga. Allahu Akbar. Tarik ke depannya. Ini kan enak ini badan kita semua. Ini coba lihat, ini keras ini. Ini enggak, baru 50 tahun umurnya. Allah. Mau kentut. Ulang Bapak dan Ibu. Sekali lagi, tidak ada beralasan. Saya tidak mengatakan bahwa salat Anda tidak diterima. Itu belum saya ceritakan, Bu. Bapak, belum saya ceritakan itu makna. Padahal coba lihat. Saya yakin. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa maknanya? Siapa yang tahu di sini? Saya bayar 1 miliar. Tapi duit belum ada ya. Apa maknanya? Enggak ada yang tahu kan? Itu dia. Selama ini ngucap apa ya ucap aja. Betul kan Ustaz? Selama ini kita mengucapkan, nggak tahu apa yang kita ucapkan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa maknanya? Nggak tahu saya. Padahal kalau kita lihat, maaf, indahnya Rabbighfirli. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku. Ighfirli, maafkan dosaku ya Allah. Warhamni, berikan aku rahmatmu ya Allah. Warfa'ni, angkatkan derajatku ya Allah. Wahdini, berikan aku hidayahmu ya Allah. Wa'afini, berikan aku sehat ya Allah. Wa'fu anni, maafkan hamba yang banyak dosa ini. Oh, indahnya. Tapi karena nggak tahu, Rabbi firli warhamni ini, Allah Akbar. Nggak ada terasa, nggak ada lezat, nggak ada indahnya. Apalagi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu. Apa at-tahiyyat itu, apa itu maknanya? Saya hormatmu ya Allah. Saya angkat tangan kepadamu ya Allah. At-tahiyyat. Angkat salut kepadamu ya Allah. Aku salut ya Allah kepadamu. Tentang hebatmu, keagunganmu, kehebatanmu, rezeki yang kau berikan kepadaku. At-tahiyyat. Hormat. Itu at-tahiyyat itu hebat loh. Ini enggak. Assalamualaikum. Udah itu udah. Langsung tarik HP. Tolong ya. Ini yang saya katakan, ayo mulai sekarang setelah dicetak buku ini belajar bersama baca. Ini hanya, maaf, ini dasar banget dan belum sempurna. Ini hanya harus dipakai guru. Banyak guru di sini yang bisa paham. Ini bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat saya terima bahasa Indonesia. Kemudian nanti ke depan akan saya bentuk
ada bergambar, ada orang rukuk, bagaimananya. Kemudian bagaimana melakukan sebenarnya supaya mempercepat proses ikhlas dalam melakukannya atau khusyuk melakukannya. Ini serah terima kepada Pak Icmi dulu. Tolong difoto, ini penting nih. Ya. Kamerakan. Hah? Selfie maksudnya apa? Sini Pak Icmi. Sini. Bangun sana yang cantik ngomong. Terima kasih. Ya. Ah ini. Ya. Saya terima Ya, ya sini. Ya, saya berikan. Saya terima maharnya gitu. Terima kasih, Pak. Sudah. Nanti kita ini kalau bisa dari Indonesia juga kita ini. Terserahlah. Indonesia. Nanti dikirim ke sini dan biayanya ditanggung ke sini. Ya, baik. Ini saya buka, ini minta jangan dulu. Ini diperbolehkan kepada khusus Icmi ya. Khusus diperbolehkan menukar bentuk sampul. Dalam menulis nama Icmi boleh. Ini adalah tapi jangan ganti nama saya dengan nama Bapak. Kalau terjadi pergantian Dr. Billy sini parah ini. Ini nama saya, tidak nama saya. Sudah. Ini apa? Tetap seperti ini. Yang ini tidak. Ini orang cetak itu. Ini boleh tutup. Gambar ini dengan bentuk yang lain. Mungkin apa di New York ada gambar yang agak agama sedikit. Ini boleh dibuang, boleh dibuang. Warna pun boleh. Asal ada ini dan ini. itu aja. Kalau tulisan Jos silakan. Ya, pokoknya bebas asal jangan ini dengan ini. Saya nggak ganti nama Ustadz, tapi boleh berdampingan nggak? Boleh nggak? Nama saya di bawah nama Ustadz, boleh. Tapi tulisannya jangan pengarang. Paling kurang adalah motivator apa? Tuh, boleh. Adaptor apa tuh? Terus? Oh baik banget. Please baik banget. Oh luar biasa. Malah kalau ada yang bahasa Mandarin silakan. Akhirnya penuh dengan bahasa di sana nanti. Bisa diterjemahkan bahasa Inggris juga. Ya? Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Beli sebenarnya. Terima kasih, Pak. Waduh. Hangat. Terima kasih. Istri Pak Beli kok tersinggung kayaknya. Mana istrinya? Enggak apa-apa, biasa aja, Bu. Sudah selesai. Dan ini maaf, besok rencana saya di di San Francisco, saya akan kemukakan bagaimana zikir yang kalang kabut, yang malaikat marah sekali orang berzikir. Bagaimana zikir yang diterima, ucapannya bagaimana. Besok kita berzikir ramai-ramai, subhanallah. Dan zikir yang benar, tidak boleh lagi berantakan. Kalau salat sudah saya bahas ini, nggak akan saya bahas lagi di sana. Yang lain gimana, Pak? Biarin aja, kenapa salah sendiri, kenapa nggak datang? Makanya kalau diulang paling-paling sedikit aja diulang. Tapi besok akan saya masukkan ke wilayah setelah salat. Kenapa doa kita sering tidak diterima oleh Allah selama ini? Kenapa? Itu akan kita goyang ke sana. Besok kita berzikir dan memahami apa kita ucapkan. Jika perlu Pak Billy, tolong nanti di di konjen ya. Di konjen itu nanti kan maghrib atau malam? Ya, pokoknya begini. Tolong nanti begitu saya coba di saat sudah kita pahami zikir-zikir setelah sholat sudah paham betul. Zikir nggak panjang. Mengerti yang penting mengerti. Memahami, masuk ke dalam jiwa. Setelah itu baru kita bukan gelapkan, kita kecilkan volume lampu. Supaya orang coba berzikir, paham nggak? Ada rencana nggak pergi ke sana kan? Pokoknya ini, yang malam ini, kemudian saya katakan, persoalan yang paling berat
kita ini adalah saya berikan satu aja contoh. Merasakan ibadah itu enggak merasakan. Kalau kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Lezatnya ibadah enggak ada. Lezatnya salat enggak memiliki. Lezatnya iman dengan Allah kurang. Seperti begini. Bu, ibu paham enggak? Ini yang suaminya baik bule atau suaminya orang Indonesia sendiri. Coba lihat suamimu itu nilainya berapa? Di mana posisi suamimu? Kalau ngelihat saja, halo kan sama aja laki-laki perempuan. Kamu suami, saya istri. Kalau cuma begitu nggak akan selesai masalah. Tapi begitu kita masuk ke dalam wilayah memahami, seperti memahami salat, muncul suatu pemikiran baru. Contoh, mau contoh nggak nih? Contoh. Tapi dengar serius. Jangan dari dapur, jangan masak. Contoh. Bu. Geser. Bangun sini. Ini masih ada ibunya. Ibu beliau melahirkannya, masih ada ibu? Udah, masih ada, Pak. Masih ada? Sudah masih ada. Bagaimana maksudnya? Masih ada. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Waktu ibu beliau mengandung untuk beliau bapak siapa namanya? Hadi, Pak. Bapak Hadi. Bagaimana berat seorang ibu mengandung seorang bayi, sudah merasakan semuanya. Setelah itu melahirkannya. Darah begitu banyak keluar, sakit luar biasa, tapi begitu diambil anaknya yang baru lahir, ditaruh di dada orang tuanya, apa rasakan? Darah lagi mengalir, enggak sakit. Tidak rasa sakit. Karena kenapa? Hati ibu cinta kepada anak yang baru lahir. Anak laki-laki yang baru lahir, itu enggak ada artinya darah terus keluar. Dokter pun jahit terus. Enggak terasa. Jawabannya, bagaimana jasa seorang mak kepada seorang anak. Pun terus 2 tahun, 3 tahun banteng tulang seorang ibu. Jangan-jangan sering ibu kita meninggalkan salat gara-gara membesarkan kita. Nangis kita nggak bisa salat, kadang-kadang begini nggak bisa makan. Perjuangan sampai menjadi orang. Begitu SMA, SMP disekolahkan, SMA disekolahkan. Ada nggak Pak Hadi ini membalas jasa ibunya? Belum. Membalas jasa. Ngerepotin orang tua kita banyak. Sampai SMA masih ngerepotin orang tua, betul? Sampai kuliah masih ngerepotin orang tua. Pas sudah kuliah, baru kerja 1 tahun, duit sudah ada. Sebenarnya untuk orang tua mau diberikan balas jasa. Tiba-tiba dia pun berpacaran. Dengar dulu. Jangan ngomong, kalian juga lebih parah loh. Dengar dulu. Pak Billy, untuk tahun depan kalau saya dipanggil lagi, semua kota boleh saya datang kecuali ke sini enggak? Saya follow. Pokoknya ke San Jos enggak usah lah. Tapi kita follow, Pak. Pokoknya dah. Sudah. Begitu sebenarnya duit pertama kemana? Orang tua. Ke ibu. Ke bapak yang banting tulang. Enggak. Begitu dapat rezeki, mulai berpacaran. Sudah makan bakso tengah jalan. Bayar kepada anak orang. Ibunya belum diberikan apapun. Belum membalas jasa. Akhirnya nikah. Duit pun sudah banyak. Orang tuanya hanya sedikit saja. Mungkin 1% dari rezeki yang diberikan. Selebihnya kepada anak orang yang tidak pernah mengandung Anda. Istri Anda pernah mengandung Anda? Enggak. Contoh. Saya juga sama kok. Pak Billy juga sama kok. Pak Salahuddin sama. Ini contoh aja. Akhirnya tahu nggak? Ibu kita ngeliat. Sudah. Maknanya apa? Siapa suamimu? Jawabannya. Suamimu adalah yang memposisikan istrinya. Walaupun bukan. Memposisikan kamu melebihi orang tuanya loh. Orang tuanya belum makan, gaji dia banyak. Kamu semuanya kamu makan. Kalau begitu siapa suamimu? Suamimu. Begitu sayangnya suami kepada istri. Makanya saya garis bawahi. Celaka seorang perempuan yang memusuhi mertuanya.
tulis kalimat di batu nisan. Batu nisan pula. Murkanya seorang perempuan tidak akan dimaafkan oleh Allah seumur-umur hidup apabila dia sakit hati, apalagi bermusuhi dengan orang tua suaminya. Orang tua bilang, nak, dari kecil kalau sudah ada uang, kami nggak mengharapkan uang kamu. Jaga istrimu dan anakmu. Bagaimana beliau sayang kepada kalian? Kalau kalian bermusuhan dengan mertua, ingat, ditulis orang murka seluruh dunia. Sayang sekali mertuamu kepadamu. Duduk, Pak. Hampir kata Pak Adi ini. Dengar enggak tuh? Nah, kalau begitu masalah apa? Itu yang saya mau sadarkan. Itu satu baru saya kemukakan. Ada 5 lagi. Ada. Nanti saya forward ke Pak Billy atau ke Pak Salahuddin. Di sini ada 5 persoalan yang perempuan harus paham betul. Kenapa Ustadz malam ini perempuan? Saya sayang sekali sama perempuan sudah. Saya rencana perempuan ini mau masuk surga semuanya insya Allah. Kenapa saya sayang? Enak masakan tadi. Ya, Bu, Bapak, jangan biarkan istrimu bermusuhi dengan orang tuamu. Kalau ini alasan nggak ada jalan, malah mereka harus cium tangan ayah mertua, bapak mertua dan ibu mertua. Itu sebenarnya, itu hukum alam. Ya, tapi saya yakin, dengar dulu, kok hilang satu-satu nih? Mau telepon mamanya, mertuanya, mau telepon mertua katanya. Mau telepon mertua. Mau minta maaf, Pak. Ya. Sudah. Kemudian saya katakan ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, jujur saya katakan lebih mudah masuk surga daripada bapak-bapak. Kalau mengamalkan, ini ada 4 persoalan lagi yang tidak saya kemukakan. Kalau saya kemukakan malam ini kita tersinggung. Itu belum orang tua kita sendiri, masih berbicara mertua. Orang tua saya katakan tadi 95 tahun, 90 tahun, masih duduk bersama. Saya tadi dikirim gambar oleh istri saya. Saya lihat, beliau, tahu nggak? Kalau saya bilang, ini sekarang, saya di Amerika. Bagaimana dia menyambut? Saya mau pergi ke Amerika, undangan ICMI. Begini tangan beliau, lihat. Saya lihat, waktu itu, saya minta izin, saya pulang. Abi, saya panggil Abi, Mi, saya mau ke Amerika untuk mengembangkan dakwah. Saya belum pernah pergi ke Amerika. Ini dengan berkat ICMI dan jamaah Amerika mengundang saya. Orang tua nggak ngomong, orang tua saya. Karena sudah nggak melihat kuat, kalau jauh nggak susah, kalau dekat bisa. Langsung begini dia duduk. Di atas kursi bambu. Begini dia duduk. Langsung dengan begini. Mulut bergerak, air mata terus keluar sampai kelihatan di sini. Tes, jatuh. Dia nggak bicara. Mananya apa? Orang tuamu masih memikirkan keselamatanmu walaupun dia sudah bau tanah. Ulang. Orang tuamu masih memikirkan masa depanmu, keselamatanmu, kasih sayang kepadamu, walaupun dia sejengkal lagi dengan kuburan. Akankah engkau lupakan mereka? Ini masa orang tua. Oleh karena demikian, murka dengan orang tua, murka dengan mertua dalam bentuk berbeda. Tolong hilangin dan jauhin. Jangan sampai terjadi. Maaf sekali lagi, saya tutup kajian ini dengan kalimat. Ini sudah 1:30 di Indonesia. Saya tutup kalimat, dengar. Ada yang nanya, Ustadz,
saya sudah diperkenalkan tentang mertua. Telah diberikan pencerahan tentang orang tua. Tentang suami bagaimana? Ini saya penyelamatkan ibu. Karena enak sekali masakan malam ini. Saya ingat makanya ibu diselamatkan sebelum bapak. Amin. Posisi seorang bapak, dengar. Ya. Besok malam akan saya katakan posisi ibu dalam pandangan bapak. Malam ini ibu dululah. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Pak Beli. Sahih hadisnya. Jangan ragu-ragu. Saya nggak ada jualan hadis dhaif. Apalagi hadis palsu ngada-ngada nggak boleh. Hadisnya sahih 100%. Bisa saya tunjukkan sekarang. Malah saya tulis dalam laptop saya itu. Hadis sahih. Lau umirtu. Kata Rasulullah. An yasjuda ahadun li ahadin. La amartu an tasjudal mar'atu li zawjiha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Allah memerintahkan saya. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Kalau memang Allah memerintahkan saya. Memperbolehkan manusia menyembah manusia. Itu nggak boleh. Kalau boleh. Tapi nggak boleh manusia menyembah manusia. Kalau boleh. Kalau boleh. La amartu. Siapa yang aku perintahkan untuk bersujud? La amartu antas judal mar'atu zaujaha. Yang pertama saya perintahkan, si istri wajib menyembah suami. Kalau diperintahkan boleh menyembah manusia terhadap manusia. Kalau boleh manusia disembah oleh manusia, sungguh saya perintahkan istri wajib sembah suami. Begitu nilai suami tinggi. Kenapa nilai tinggi? Salah satunya tadi, orang tuanya belum sempat dibantu, istri pun yang dipikirkan. Anak orang dipikirkan. Padahal orang tuanya dibantu. Orang tua pun rela. Begitu besarnya sayang suami kepadamu. Sayang suami kepadamu, maaf, luar biasa. Hubungan seorang anak laki-laki dengan mertuanya, dengan bapaknya, ibunya. Itu hubungan darah. Nggak bisa putus. Mati pun nggak bisa putus. Tapi hubungan dengan kita, rapuh. Udah, aku cerai kamu, selesai masalah. Kalau begitu apa? Dia meninggalkan tali yang tidak putus-putus itu, menyelamatkan tali yang rapuh ini. Bukankah bersyukur mempunyai suami seperti itu? Luar biasa perjuangannya. Maka wajib menyembah, tapi jangan menyembah. Yang diharapkan apa? Taat. Taat. Taat apa? Jangan banyak membantah. Banyak membantah terhadap suami, murka. Dari mana? Itu dalilnya. Hadis cukup, ayat cukup. Untuk rujukan yang kedua, surat Al-Baqarah. Kok surat Al-Baqarah? Kok surat Al-Baqarah? Surat An-Nisa. Kok surat Al-Baqarah? Siapa yang ganggu saya tadi? Ibu, yang serius saja. Jangan masuk sihir ke sini, Bu. Sekarang lagi serius ini. Surat tadi apa? Saya bilang? An-Nisa. Apa isinya? Tahu. Apa? Sebentar, jangan ribut. Udah dapat. Untung ada HP orang sedekah satu. Sedekah waktu mau pergi ke sini. Katanya Ustadz, nggak ada lah pergi ini. Udah HP sedekah satu. Ayat berapa ini? Ayat 34. Surat, bentar dulu. An-Nisa betul. Surat An-Nisa ayat 34. Ibu dan suami wajib baca ayat ini, wajib paham. Ini nggak tutup-tutup, tadi bisa tutup pengajian. Pak Billy kok diam aja, nggak suruh tutup aja deh. Belum cukup? Belum katanya. Sampai mati ustaz itu. Jam berapa udah? 15 menit lagi dengan doanya. Oke, siap. Ulang. Ini ayat ini tolong dibaca oleh bapak dan dibaca oleh ibu dan tolong pahami. Jangan bilang ustadz yang salah berbicara. Tolong pahami. Kalau nggak paham, lihat tafsirnya.
Dalam bahasa Inggris banyak tafsir, dalam bahasa Indonesia banyak tafsir. Ini Pak Mac itu juga wajib paham. Ini ayat Al-Quranul Karim. The Holy of Quran ini. Luar biasa. Ini wajib paham. The Holy Quran ini Quran suci. Pakai bahasa Inggris. Nah, Ibu baca. Ada bahasa Inggrisnya? Ada. Kalau begitu, Bapak, suami jangan direndahkan. Tolong dengar baik-baik. Suami jangan sampai direndahkan. Jangan sampai disakitkan hatinya. Kalau suami luka hati dengan seorang istri, maaf, berat persoalannya. Ini Al-Quran, lihat. Berat persoalannya. Kita mau mati dalam iman Bapak dan Ibu. Kita mau mati dalam ridha Allah Bapak dan Ibu. Kita kalau beriman kepada Allah bukan main-main Bapak dan Ibu. Ayo kita berjuang menyelamatkan iman dan takwa kita. Ayo kita pahami siapa harus kita hormati, siapa tidak. Ini baru saya ngomong tentang istri wajib menghormati suami. Besok akan saya libas suami semuanya untuk sayang sama istri. Besok saya libas semuanya, suami wajib sayang istri. Ada hadis, ada ayat. Untuk kenapa emang? Masa 30 juz Quran nggak ada apa-apanya? Luar biasa. Oke, sekarang ya sebelum kita tutup acara ini saya sudah kasih kode. Tolong silakan yang mau bertanya silakan bertanya, tapi dengan syarat bertanya yang benar-benar saja, jangan canda. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Ya, silakan. Jadi ayat tadi itu kan itu sebenarnya diturunkan ketika minum masih. Iya benar 100%. 100%. Kita bisa menafsirkan juga seperti yang. Oh, betul. Kalau tadi penafsiran apa adanya. Ini pemahaman penafsiran. Oke. Siap Pak Hadi? Pak Hadi kan? Mudah-mudahan Hadi. Tahu nggak Hadi? Orang yang memberikan petunjuk. Hadi, guide. Dalam bahasa Arab. Masya Allah. Yang lain Ibu, Bapak? Ibu biasanya. Biasanya Ibu banyak bertanya. Ya memang Bu. Ibu itu banyak bertanya. Silakan Bu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Bapak kalau sholatnya dengan bahasa Indonesia jadi tahu. Enggak bisa. Ibu, maaf. Paksakan supermarket untuk bisa bahasa Indonesia Ibu, bisa enggak dia? Boleh enggak supermarket? Aku susah sekali paham bahasa Inggris. Datang pakai bahasa Indonesia, kata supermarket keluar sana. Jangan saya yang dipaksakan untuk berubah menjadi bahasa pelanggan. Pelanggan belajar bahasa saya, itu maksudnya, Bu. Jelas, Bu? Ini tegas banget nih. Kalau tidak kacau salat. Nanti dalam bahasa orang Indonesia kan macam-macam. Ada yang bahasa Aceh, ada yang bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, ada bahasa Jawa. Nanti Allahu Akbar, bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Kata orang Padang, Allah gadang bana. Datang orang Aceh, getaraya Tuhan. Aceh kalang kabut, satu mesti kalang kabut itu. Begitu salat berjamaah, imam baca bahasa Sunda. Kumaha damang di belakang kadia. Kacau Bu, tidak boleh dipakai bahasa selain bahasa Arab. Kenapa? Kacau makmum dengan imamnya. Pak Solihin baca bahasa Salahuddin, Mak. Oh, bahasa I'm sorry. Salahuddin ini baca imam ke imam besar. Baca bahasa Jawa. Madura lagi lebih parah ini. Lebih parah Madura. Ini di belakangnya orang mana? Padang. Kamu tahu nggak itu? Nggak juga. Akhirnya bilang, amin. Katanya, aku nggak tahu katanya. Jadi parah Bu. Nggak bisa diterjemahkan. Kalau begitu, tetap dalam bahasa Arab, kita harus merendah belajar bahasa Arab itu. Cuma 1 rakaat kok. Terima kasih. Ini macam-macam panas Ustadz Ibu itu. Terima kasih. Yang lain? Silakan. Misalnya gini, kan kita mau Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya canda, Mbak. Mbak saya canda betul. Silakan. Nah. Terus ustazah oke. jadi gini, bisa nggak ya
kayak salah satu trik biar bisa apal lebih, bukan memahami lebih cepat pada waktu kita melaksanakan gerakan sholat kita artinya itu yang bahasa Indonesia itu bisa nggak Pak ditaruh di bawah gitu jadi kita bisa melihat, boleh nggak? Melihat. Iya. Melihat bagaimana? Jadi contekan artinya, misalnya kan Al-Fatihah gitu terus kita Atau misalnya ditaruh TV besar gitu. TV besar gitu display. Ada artinya gitu. Ada di shoot dengan slide. Itu tulisannya. Jadi kita begini. Allah. Begitu. Lucunya tahu nggak? Masalahnya itu oke kah begini? Allahu Akbar. Waktu sujud bagaimana ibu buat? Kecuali sujud Pak. Waktu sujud Allahu Akbar. Jawaban nggak bisa. Nggak bisa dilakukan, Mbak. Tapi kalau kita lagi training, Oh, kalau training boleh. nah itu maksudnya. Kalau training tapi bukan salat. Nggak dihitung. Enggak tuh. Bawa aja HP. Kalau training enggak apa-apa. Allah. Kalau habis baterai tinggal. Enggak apa-apa kalau training tapi salat enggak dihitung. Jadi harus sholat lagi. Oh, salat lagi. Bang, ini bukan salat training namanya. Training mana salat. Tapi kalau mau salat benaran pakai itu tadi. Waktu sujud bagaimana? Kecuali waktu rukuk begini. Apa? Sujud. Waktu rukuk taruh TV di belakang. Oh. Lihat dari lubang ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Minta dulu. Boleh mintanya? Silakan. Silakan. Pak Salahuddin silakan. Kalau masalah arti mungkin masih muda ya. Masya Allah. Tapi kalau bacaan sendiri itu beberapa ini saya di sini juga lihat Betul. ada orang Pakistan orang nggak bisa melafazkan dengan benar gitu. Maksudnya? Orang Cina atau apa kan nggak mungkin bisa Ada aksen. aksennya itu alamin misalnya. Nah, nggak semua orang bisa kayak gitu. Jawab ini. Quran diturunkan itu semua dunia imam besarnya. Saya sudah pernah ikut ke Cina, imam besar Cina itu pasti kayak kita juga. Imam besar Istiqlal juga sama. Cuma yang nggak bisa ini orang nggak belajar ini. Imam-imam yang kagak jelas ini. Tapi kalau imam belajar agama itu semua sama kok. Orang Pakistan tadi saya di LA orang Pakistan, ya bukan misalnya India. Dia salatnya saya lihat benar sama dengan kita. Cuma begitu dia salat subuh nggak datang kemarin sekali, masuk orang India yang tidak pernah ada belajar, langsung dia kehe. Itu urusannya bukan apa-apa, bukan lidah karena nggak belajar. Sama dengan orang Jawa, maaf, saya nggak tahu juga. Memang saya pernah dengar di TV, di radio, di Alhamdulillah. Betul. Rabbil ngalamin. Ada. Kemudian kan bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu ada. Itu bukan lidah. Itu karena dia tidak belajar. Model begini, maaf Pak. Lagi dosa. Kalau begitu Rahman langsung datang Anda begini. Pak, ke belakang. Saya sebutkan. Di Kebun Sirih. Bapak tahu Kebun Sirih? Jakarta. Istana Negara. Di Kebun Sirih. Jalan Jaksa. Sebelah kiri itu sebelum digusur. Itu ke rumah adik saya di situ. Nurdin. Rumah adik saya betul. Saya bilang. Maksudnya saya lebih tua daripada dia. Ada musalla. Cina naik haji. Sudah naik haji. Itu bertahun-tahun karena musalla dia. Cina yang buat. Tapi Muslim. Setelah mu'alaf naik haji. Dia. Saya salat maghrib berapa kali. Saya melihat dia, saya nggak salat. Saya berdiri aja di luar. Saya tunggu dia selesai. Karena yang dia baca, bahasa Cina 100%. 100% bahasa Cina. Tahu nggak? Datanglah orang Saudi.
dengan igalnya. Igal itu yang ikat ini. Badannya ya Allah, mungkin 2 kali bapak ini. Bulu dadanya ya Allah. Kayak penyapu. Sapu tahu gak sapu? Tuh. Hah? Saya kan beruntuk dengan dia. Dia buka baju dengan jubahnya, saya lihat. La haula seram gitu. Tahu nggak? Dia datang sana, rupanya dia sudah salat maghrib tadi di situ, mau salat isya. Haji Nurdin bilang tadi ada saya. Katanya, itu tadi dia. Orang itu lagi ya. Begitu Allahu Akbar, itu Cina tadi dia yang kamat, langsung dia jadi imam. Allah, bahasa Cina. Datang si Arab itu dia maju. Ngomong bahasa Arab. Anta huna makanak, anta makmum, mus imam. Langsung Allahu Akbar si Arab itu. Si Cina ini patah semangat. Begini betul. Kan Cina itu pendek begini. Suara itu langsung sampai begini. Ini. Maksudnya kalau Anda ngelihat begitu, langsung putar. Tapi jangan berantem. Ada apa lo? Itu yang susah. Jangan berantem di situ, imam dengan makmum. Dicatat dalam sejarah, masuk koran. Jawabannya Bapak dan Ibu, tidak boleh ulang lagi menterjemah tadi. Dan tidak boleh melihat seperti itu. Nanti ya, terima kasih. Ada yang lain pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Itu banyak sekali yang sering dibaca yang pendek. Tapi padahal doa kafaratul majlis panjang. Contoh yang panjang doa kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa Rasulullah menutup pengajian seperti ini. Kita ngambil yang pendek saja. Semuanya kita yang pendek yang penting kan? Yang penting agama pendek. Urusan yang perlu banyak urusan dunia. Gaji yang banyak, mobil yang bagus. Urusan akhirat pendek-pendek aja. Enggak apa-apa lah, pendek aja lah insyaallah. Apa? Baca seperti saya baca. Jangan salah. Ha, rin, a. Subhanakallahumma. Baca. Belum. Ulang. Merah-merah. Kalau begitu udah usah lah. Subhanakallahumma. Bapak pura-pura. Gede sedikit lah supaya ketahuan salahnya di mana. Subhanakallahumma. Masya Allah. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bisa menilai jujur di San Jose ini lebih baik bacaannya kafaratul majlis, lebih fasih lidahnya dibanding dengan orang-orang daerah lain. Tapi jangan bilang-bilang sama mereka. Benar saya bilang, lebih bagus ini. Lebih bagus bacaan ini. Alhamdulillah. Karena di sana juga saya ngomong begitu.
Ya, terima kasih. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini urusan Ijmi. Ini sponsor. Kalau tidak difoto, ini nggak dipanggil lagi nanti. Ini Pak. Ayo. Ibu-ibu duluan atau bapak duluan atau sama-sama semuanya? Oke. Apa sanjos itu? Bagusnya di sini. Ya, nah coba.